Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Budiana Noviarini, SEMM, SI selaku dosen dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, serta teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pasar modal. Boleh next. Anggota dari kelompok kami terdiri dari Aryati Puspadewi dan saya sendiri sebagai pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang, obligasi, equity, saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana perdanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. UU Pasar Modal Indonesia diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 menjelaskan pengertian pasar modal adalah aktivitas yang berhubungan dengan perdagangan efek dan penawaran umum antara pelaku dan perusahaan emiten. Jadi, secara umum pengertian pasar modal adalah kegiatan dalam melakukan transaksi jual beli surat berharga atau efek investor dan perusahaan emiten serta pelaku pasar modal lainnya. Boleh di next. Dua segmen pasar modal. Yang pertama ada non-security segment, yaitu menyediakan dana dari lembaga keuangan langsung kepada perusahaan. Perusahaan berunding langsung dengan lembaga penyedia dana, misalnya perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lain-lainnya. Yang kedua ada segmen, yaitu dirancang dengan maksud untuk dapat menyediakan sumber pembelanjaan dalam jangka panjang yang memungkinkan perusahaan melakukan investasi pada barang modal, memperbanyak alat-alat produksi, dan menciptakan kesempatan kerja. Tujuan segmen ini memobilisasi tabungan jangka panjang, menyediakan wahana atau saluran tabungan yang dapat ditarik dan ditempatkan pada investasi jangka panjang pada perusahaan produktif. Boleh next. Fungsi dari pasar modal. Yang pertama ada meningkatkan kapasitas produksi. Nah, fungsi pasar modal di Indonesia ini adalah bisa meningkatkan kapasitas produksi. Dengan ini menciptakan tambahan modal yang didapatkan dari pasar modal. Maka tidak heran bila produktivitas perusahaan akan menjadi tinggi atau meningkat. Yang kedua ada menciptakan tenaga kerja. Fungsi pasar modal ini bisa menjadi pendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang dampaknya bisa untuk menciptakan lapangan kerja baru. Tentu saja ini dapat memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang ketiga ada penambah modal. Fungsi pasar modal ini adalah dapat membantu perusahaan mendapatkan dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Nah, saham-saham tersebut ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan lain, lembaga, atau pemerintah. Yang keempat, ada meratakan pendapatan. Fungsi pasar modal Indonesia ini yaitu untuk meratakan pendapatan. Nah, dalam jangka waktu tertentu, saham-saham yang sudah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan terhadap para pembelinya. Yang kelima, ada meningkatkan pendapatan negara. Fungsi dari pasar modal ini adalah dipercaya bisa meningkatkan pendapatan negara. Masing-masing dividen yang diberikan kepada para pemegang saham akan dikenai pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan dengan pajak ini menjadikan fungsi pasar modal ini untuk meningkatkan pendapatan negara. Yang keenam, ada indikator perekonomian negara. Fungsi pasar modal ini adalah bagian dari indikator perekonomian negara. Kegiatan ini untuk memperjual atau pembelian di pasar modal yang dapat meningkatkan serta memberikan indikasi bahwa kegiatan bisnis perusahaan dapat berjalan dengan baik. Jadi, gambar dari fungsi modal ini bisa berlaku kenaikan ataupun sebaliknya. Boleh next. Jenis-jenis pasar modal. Yang pertama ada pasar reksadana. Pasar perdana. Pasar perdana adalah pasar melakukan penjualan perdana pendek, efek, atau sertifikat, atau penjualan dilakukan sesaat sebelum perdagangan di bursa atau pasar sekunder. Pasar-pasar ini memiliki efek atau sertifikat yang diperdagangkan dengan harga emisi. Dalam pasar perdana, perusahaan akan memperoleh
dana atau modal dengan menjual sekuritis, saham, obligasi, dan hipotek. Perusahaan dapat menggunakan dana hasil emisi untuk menambah barang modal dan seterusnya digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua ada pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar tempat berjualan efek atau sertifikat setelah pasar perdana berakhir. Nah, pada pasar sekunder ini, saham yang sudah berada di tangan masyarakat diperjualbelikan. Hasil dari jual beli saham tidak masuk lagi ke kas perusahaan, tetapi berada pada pemegang saham yang bersangkutan. Perusahaan yang menerbitkan saham tidak lagi terlibat dalam jual beli saham tersebut. Dari sudut investor, pasar sekunder ini harus dapat menjamin likuiditas efek. Dari sudut pandang perusahaan, pasar sekunder ini merupakan wadah untuk menghimpun para investor, baik investor lembaga maupun investor perorangan. Yang ketiga ada bursa paralel. Bursa paralel adalah suatu sistem perdagangan efek yang terorganisasi di luar Bursa Efek Jakarta dengan bentuk pasar sekunder. Bursa paralel ini diatur dan diselenggarakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-Efek (PPUE). Dalam melakukan kegiatannya, bursa paralel diawasi dan dibina oleh pelaksanaan pasar modal atau BAPEPA. Boleh next. Instrumen pasar modal. Yang pertama ada saham. Yang pertama ada saham. Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan, artinya si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, semakin besar juga pula kekuasaan di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama dividen. Pembagian dividen ini ditentukan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua ada obligasi. Nah, surat berharga sebagai obligasi instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Keuntungan dari membeli obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon. Berbeda dengan saham, maka obligasi ini tidak mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Artinya, perusahaan yang mengeluarkan obligasi hanya mengakui mempunyai utang dari si pemegang obligasi sebesar obligasi yang dimilikinya. Nah, oleh karena itu, dalam struktur capital market, perusahaan yang terlihat dalam neraca obligasi dimasukkan dalam modal asing atau dalam utang jangka panjang. Utang ini akan dilunasi apabila telah sampai waktunya. Yang ketiga ada surat berharga turunan atau derivatif yang memiliki arti selain dari dua jenis efek yang tadi ini, surat ini sebagai media hutang di Bursa Efek Indonesia. Terdapat beberapa jenisnya itu yang diantaranya ada media hutang seperti option, waran, dan right. Boleh next. Selanjutnya ada manfaat pasar modal. Yang pertama, manfaat pasar modal bagi masyarakat. Pasar modal memberikan berbagai manfaat dalam kehidupan masyarakat. Umumnya berkaitan dengan keuangan atau perekonomian. Contoh dari manfaatnya ini, yang pertama adalah lapangan kerja. Pasar modal menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat. Dengan keberadaan pasar modal, masyarakat dapat menjadi pelaku pasar atau investor. Yang kedua, ada mendorong laju pembangunan. Manfaat ini memberikan perusahaan akan turun melakukan ekspansi bila mendapatkan pembiayaan dari pasar modal. Hal ini mendorong pembangunan di pusat ataupun daerah. Yang kedua ada manfaat pasar modal bagi investor. Baik, saya akan melanjutkan. Boleh di next? Boleh di next lagi? Baik, yang selanjutnya adalah manfaat pasar modal bagi investor. Yang pertama itu menjadi perkembangan nilai investasi yang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ini tercermin pada pencapaian capital gain dari peningkatan harga.
Yang kedua yaitu, perolehan dividen untuk mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga tetap atau bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Lalu yang ketiga, membuat pemegang saham memperoleh hak suara dalam rapat pemegang saham atau RPS, sedangkan pemegang obligasi mempunyai hak suara dalam saham, rapat umum pemegang obligasi atau RUPO. Lalu yang keempat, mampu mengganti instrumen investasi yang berlaku dengan mudah. Sebagai contoh, saham perusahaan A diganti ke saham perusahaan B sehingga dapat meraih keuntungan berlebih atau mengurangi suatu risiko. Lalu yang kelima, mampu mengurangi risiko tertentu melalui pemberlakuan investasi dalam sejumlah instrumen. Boleh next. Baik, yang selanjutnya itu adalah manfaat pasar modal bagi dunia usaha. Yang pertama, dapat menyediakan sumber pendanaan atau pembiayaan. Lalu yang kedua, memberikan wahana investasi bagi investor. Yang ketiga, menyediakan indikator utama bagi tren ekonomi negara. Yang keempat, mempunyai penyebaran kepemilikan perusahaan. Yang kelima, menciptakan lapangan kerja. Yang keenam, memberikan kesempatan memiliki perusahaan. Yang ketujuh, alternatif investasi, yang kedelapan membina iklim keterbukaan, dan yang kesembilan mendorong pengelolaan perusahaan dengan iklim terbuka. Boleh next. Nah, selanjutnya adalah pemain di pasar modal. Dalam melakukan transaksi jual beli baik saham maupun obligasi di pasar modal diperlukan penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka tidak mungkin akan terjadi transaksi seperti halnya definisi pasar. Yang pertama ini ada emiten. Emiten adalah perusahaan yang akan melakukan transaksi penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi dari bursa. Emiten melakukan emisi dapat memilih dua macam instrumen pasar modal, apakah bersifat langsung kepemilikan atau utang. Jika bersifat kepemilikan, maka diterbitkanlah saham, dan jika dipilih adalah instrumen utang, maka yang dipilih adalah obligasi. Dalam melakukan emisi, para emiten memiliki tujuan dan hal ini biasanya tertuang dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS, termasuk jenis surat-surat berharga yang akan diterbitkan. Yang kedua adalah investor. Pemain kedua yaitu investor, yaitu pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang akan melakukan emisi. Pemodal ini disebut investor. Sebelum membeli surat-surat berharga yang ditawarkan, para investor biasanya melakukan penelitian dan analisis-analisis tertentu. Penelitian ini mencakup bonafiditas perusahaan, prospek usaha, emiten, dan analisa lainnya. Sama seperti halnya dengan emiten, dalam menjual surat-surat berharga, para investor juga memiliki berbagai tujuan, dan biasanya investor yang berkeliaran di pasar modal terdiri dari berbagai golongan dengan tujuan yang berbeda pula. Lalu yang ketiga adalah lembaga penunjang. Di samping pemain utama di pasar modal, maka pemain lainnya adalah lembaga penunjang. Fungsi lembaga penunjang ini adalah turut serta untuk mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Boleh next. Selanjutnya adalah pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama emiten, jenis efek yang diperdagangkannya telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Secara singkat, dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, dan spekulasi. Go next. Nah, selanjutnya adalah fungsi pasar modal syariah. Menurut M.M. Metwali, keberadaan pasar modal syariah secara umum berfungsi sebagai yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham untuk menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat,
memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Lalu yang kelima, memungkinkan investasi pada ekonomi ini untuk ditentukan oleh kinerja bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Boleh next? Yang selanjutnya adalah karakteristik pasar modal syariah. Yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa perlu dipersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Lalu yang ketiga, semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan atau account, keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Lalu yang keempat, komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Boleh next? Selanjutnya, saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. Lalu komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. Lalu selanjutnya, perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan HST, dan yang terakhir, perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan dengan harga HST. Next. Yang selanjutnya yaitu karakteristik pasar modal syariah. Yang pertama, pembiayaan atau investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat. Yang kedua, karena uang merupakan alat bantu pertukaran nilai di mana pemilik harta akan memperoleh bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan. Yang ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas. Yang keempat, baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian. Yang kelima, adanya penekanan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik dari pada investor maupun emiten. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada instrumen pada pasar modal syariah. Yang pertama yaitu saham syariah atau stocks, yaitu surat bukti atau tanda kepemilikan bagi modal pada perusahaan terbatas. Dengan demikian, si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar kekuasaan di perusahaan tersebut. Yang kedua, obligasi atau sukuk atau bonds. Secara konvensional adalah merupakan bukti utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji lainnya serta pelunasan yang selanjutnya adalah obligasi, sukuk atau bond. Secara konvensional adalah merupakan bukti utang emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji lainnya serta pelunasan pokok penjamin yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Lalu yang ketiga adalah obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Lalu yang keempat adalah reksadana syariah, yaitu reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau sahib al-mal atau rob al-mal dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan pengguna investasi. Yang kelima yaitu efek beragun aset syariah atau EBA syariah. Adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA syariah yang portofolionya sendiri terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial. Tagihan yang timbul kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi atau arus kas, serta aset keuangan setara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Selanjutnya yaitu hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD, atau rights issue, hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Syariah adalah hak yang melekat pada saham yang termasuk dalam daftar efek syariah atau DES, yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli efek baru, termasuk saham, efek, dan yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan. Lalu yang terakhir yaitu waran syariah. Waran bersifat waran berdasarkan prinsip syariah adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak pada pemegang efek yang termasuk dalam daftar efek syariah atau DES untuk memesan saham dari emiten pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 bulan atau lebih sejak diterbitkannya tersebut. Boleh next. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok. Terima kasih kepada kelompok 7 atas pemaparan materinya. Saya Valia Utami Putri dari kelompok 4 izin bertanya. Apa saja risiko yang dapat timbul di pasar modal dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Valia. Kita tampung dulu ya. Silakan Adel. Bentar. Lupa kelompok berapa? Kelompok 7. Oke, terima kasih kelompok 7 atas presentasinya. Saya Dewi Salsabila dari kelompok 4 izin bertanya. Eh, dari pasar modal syariah dan yang konvensional itu resikonya lebih besar mana ya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tampung dulu ya. Boleh, Sylvania? Baik, terima kasih kelompok 7 atas pemaparan materinya. Saya Sylvania Arsa dari kelompok 3 izin bertanya. Apakah terdapat larangan atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam transaksi pasar modal syariah? Jika ada, tolong dijelaskan apa saja larangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tampung dulu ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Valia Utami Putri, yaitu apa saja risiko yang dapat timbul di pasar modal dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi berikut ini adalah risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh para investor di pasar modal, yaitu yang pertama, risiko daya beli. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. Yang kedua, risiko bisnis, yaitu risiko yang menurunnya kemampuan perusahaan memperoleh laba, sehingga pada gilirannya mengurangi pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan dividen. Lalu yang ketiga, risiko tingkat bunga. Naiknya tingkat bunga biasanya akan menekan harga surat-surat berharga, sehingga biasanya harga surat berharga akan turun. Lalu yang keempat, risiko pasar, yaitu apabila pasar bergairah atau bullish pada umumnya,
harga saham akan mengalami kenaikan, tapi bila pasar lesu, maka harga cenderung turun. Lalu yang terakhir itu risiko likuiditas. Risiko ini berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Lalu untuk cara meminimalisir risiko investasi, yaitu yang pertama, dalam suatu produk investasi ada baiknya tidak menaruh semua dana Anda, tetapi Anda dapat memiliki portofolio yang beragam. Lalu Anda juga harus bersikap tenang ketika menghadapi risiko investasi yang terjadi. Lalu yang ketiga, sebisa mungkin hindari rasa panik karena kepanikan tersebut akan membuat Anda salah ketika mengambil keputusan. Intinya, pada saat berinvestasi apapun, produknya risiko akan selalu ada. Maka dari itu, Anda harus bisa memahami manajemen risiko investasi dengan baik sehingga investasi yang Anda lakukan akan lolos dari risiko investasi serta mendapatkan imbal hasil maksimal. Apakah sudah cukup, Valia? Baik, terima kasih jawabannya kelompok 7. Sama. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Silvania, apakah terdapat larangan atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam transaksi pasar modal syariah? Jika ada, tolong dijelaskan. Jadi, ada beberapa larangan-larangan yang terkait dalam transaksi pasar modal syariah. Di antaranya itu pertama ada tadlis, di mana itu adalah tindakan menyembunyikan catatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat. Yang kedua ada takhrir, upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan cara ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan agar terdorong untuk melakukan transaksi. Yang ketiga ada garar, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya. Yang keempat ada tanajusi atau natsi, yaitu tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat untuk membelinya. Yang kelima ada iktikar, membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan menjual kembali pada saat harganya lebih mahal. Yang keenam ada gizi, yaitu salah satu bentuk tadlis, yaitu penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecatatannya. Yang ketujuh ada graben, ketidakseimbangan antara dua barang atau objek yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitasnya. Yang ke-8 ada bai al-madum, yaitu jual beli yang objeknya mabinya tidak ada pada saat akad, atau jual beli atas barang efek, padahal penjual tidak memiliki barang atau efek yang dijualnya. Yang ke-9 ada riba, tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi, al-amwal al-ribawiyah, dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. Apakah sudah terjawab, silakan ya? Baik, sudah terjawab. Terima kasih kelompok 7. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Adel, yaitu lebih besar mana risiko antara pasar modal syariah dan non-syariah? Menurut kami, pasar modal konvensional atau non-syariah itu memiliki risiko lebih besar karena
Dalam transaksi dan instrumen transaksi yang dilakukan memiliki bunga dan kemungkinan terjadi transaksi yang spekulatif dan manipulatif juga sangat terbuka. Sedangkan dalam pasar modal syariah, emiten yang menjual saham sangat memperhatikan dan telah memenuhi syarat-syarat syariah yang sesuai. Transaksi yang dilakukan bebas bunga, begitu pula instrumen transaksi yang digunakan. Jadi pasar modal syariah akan bebas dari manipulasi pasar dan transaksi yang meragukan. Apakah sudah cukup? Baik, sudah cukup Aryati. Terima kasih Aryati dan kelompok 7. Terima kasih kembali. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.